dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Dharma Andalas, program studi S1 Manajemen angkatan 2023, konsentrasi manajemen pemasaran. Di sini kami beranggotakan ada saya sendiri, Rizka Nabila dengan BP 23 12 10 18. Saya Azura dengan BP 23 12 10 25. Saya Elsa Moyola Putri BP 23 12 10 57. Saya Aulia Putri Chania dengan BP 23 12 10 16. Saya Mona Mezayu dengan BP 23 12 10 08. Mari ikuti liputan kami selengkapnya. Ayo. Halo semuanya, kami sedang berada di SUA Studio dan bersama kakak. Saya Sarah Aulia Rahim, kebetulan saya supervisor dari SUA Studio and Media. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai strategi pemasaran. Sekarang kita lagi bersama siapa kak? Sebelumnya perkenalkan aku Sarah Aulia Rahim, panggilan aku Sarah. Kebetulan untuk saat ini di SUA Studio posisi aku supervisor, jadinya manajer untuk di SUA Studio. Baik kakak, sekarang kakak bisa diwawancara. Yang pertama itu tentang produknya, Kak. Bisa dijelaskan Kak apa saja layanan utama di SUA Studio dan bagaimana cara SUA menjaga agar konsep foto atau tema studio di sini selalu unik sehingga punya daya saing dibanding kompetitor, terutama untuk layanan self foto ya Kak, itu teknisnya seperti apa ya? Jadi untuk di SUA Studio sendiri, layanan utama yang biasa kita berikan itu lebih ke memang foto keluarga, foto wisuda, sama foto bareng teman-teman. Nah, dari awal pun promosi kita memang ngasih tahu kalau di SUA Studio itu bisa foto apa aja. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana cara kita agar menjaga konsep foto kita biar tidak kalah saing ya daripada kompetitor yang lain, kita dari awal buka sampai saat ini masih konsisten mengedepankan konsep foto yang simple, elegan, minimalis, tapi tetap unik dan bisa masuk ke semua kalangan. Nah, di SUA memang kita beda dari foto-foto studio yang lainnya karena memang kita ngedepanin konsep dari simple dan elegan, tapi juga fokus ke ekspresi. Jadi kita nggak main properti yang banyak, kita nggak main yang warna macam-macam, kita nggak main kayak gitu, tapi kita memang lebih fokus ke emosional atau ekspresi dari klien kita yang ada di foto, seperti itu. Kalau misalnya ditanya tentang self foto, sebenarnya untuk sampai saat ini kompetitor kita udah banyak contoh-contoh self foto yang baru ya, kayak self foto yang tematik gitu, yang bukan hanya pakai background tapi udah pakai kursi misalnya, udah pakai properti di dalamnya. Nah, untuk saat ini memang kita fokusnya lebih ke basic. Jadi untuk saat ini kan lebih banyaknya yang udah beragam macam tuh, background yang udah macam-macam, terus juga udah pakai banyak properti. Kita lebih fokusnya ke basic backgroundnya aja, sama memang lebih ke experience si klien itu foto di self foto itu seperti apa. Kayak misalnya bisa teman-teman lihat nanti itu self foto kita itu memang kita sediakan satu ruangan private. Jadi karena self foto sendiri kan minatnya orang-orang foto di situ karena mereka bisa bebas berekspresi tanpa ada orang lain ya. Nah, karena itu konsep dari foto self itu sendiri, foto sendiri itu adalah tidak diganggu orang lain. Jadi mau seperti apa bentukan fotonya, mau konsepnya seperti apa, itu bebas dari si klien itu tadi. Berarti produk yang ditawarkan di SUA Studio ini kalau misalnya dihitung sebenarnya kita nggak bisa dihitung ya sebenarnya, cuman kalau misalnya mau ditanya itu ada banyak, ada semuanya, dari foto keluarga, foto bareng teman, foto wisuda, mau foto maternity misalnya, foto ulang tahun anak. Jadi segala macam bentuk foto yang mau klien itu kita ada, dan itu sudah kita klasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya. lanjut ke pertanyaan kedua. Yang kedua itu kan Kak, pertanyaannya tentang harga gitu kan Kak. Jadi mengingat lokasi kita dekat dengan area kampus gitu kan Kak, bagaimana strategi SUA dalam menentukan harga paket agar tetap terjangkau bagi mahasiswa, namun tetap menjaga kualitas layanannya yang premium. Nah, sebenarnya dari awal SUA berdiri kita udah sekitar 4 tahun, kita belum ada update price list. Jadi price list dari
dari 2022 itu tetap kita pertahankan sampai sekarang, belum ada kita ubah. Bahkan di saat pasar Padang saat ini udah melejit ya, dengan banyaknya konsep foto studio saat ini dan banyaknya kompetitor, kita masih belum ada upgrade price list untuk di foto studio kita. Nah, kalau misalnya ditanya gimana strategi kita dalam nentuin harganya biar masih terjangkau sama mahasiswa, kita sebenarnya kalau mau dibilang murah, kita nggak murah, tapi kita juga nggak mahal. Nah, karena kita mengambilnya di tengah-tengah pasar aja. Dari awal kita nentuin harga memang udah pun kalau nanti ada kenaikan harga kayak sekarang di 2026 kan harga starting untuk foto wisuda studio aja tuh di 700.000, sedangkan kita paketan paling murah ada di 500.000. Kita tuh udah ngebayangin nanti di masa depan pun kalau kita letak di harga segitu, kita nggak bakal kemakan zaman dan kita nggak bakal kesusahan karena harga kompetitor yang lainnya. Nah, kalau ditanya gimana cara kita pertahanin biar harganya masih terjangkau, maka dari itu tadi price listnya kita udah klasifikasiin. Jadi nanti dari klien sendiri bisa milih mereka mau foto apa sebenarnya. Di situ baru kelihatan kebutuhan mereka seperti apa. Makanya ada harga-harganya tuh ada beda-beda. Sesuai kebutuhan. Benar, jadi sesuai kebutuhannya aja. Makanya price kalau bisa dibilang daripada yang lain kita price-nya lebih lengkap karena kayak kalau misalnya mau foto sama teman aja price-nya ada, kalau mau foto bareng teman-teman tapi foto bareng satu kelas misalnya atau mau ada konsepnya, ada foto perorangan juga, kita udah ada price-nya masing-masing. Menyesuaikan. Benar, menyesuaikan sama kondisinya juga, kebutuhannya seperti apa. Itu ada yang ketiga itu pertanyaan itu kan Kak tentang tempat atau lokasi gitu. Nah, kenapa SUA memilih lokasi di Simpang Haru ini gitu kan Kak? Padahal di UPI juga ramai gitu kan ya Kak. Nah, seberapa besar pengaruh lokasi fisik dan kemudahan akses ini terhadap jumlah kunjungan pelanggan? Nah, kebetulan kalau misalnya mau dihitung-hitung jarak ya, untuk di Simpang Haru ini sebenarnya udah lokasi paling strategis. Karena apa? Kita dekat sama UIN, kita dekat sama UPI, UNAN pun sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalaupun di daerah UPI, kalau misalnya kita ambil daerah Merapalang, itu kampus cuma satu di situ aja. Sedangkan kalau di tengah ini aksesnya ada kemana kan? Dan Simpang Haru itu aksesnya banyak. Kayak bisa lewat Bandar Kali, bisa lewat Andalas, masih bisa lewat Sawahan. Jadi kayak ini udah lokasi paling strategis lah untuk kita bikin tempat untuk foto studio. Bagaimana strategi promosi yang paling efektif yang dilakukan oleh fotografer dan pada konten dari TikTok dan Instagram, atau ada pengguna jasa influencer untuk menarik perhatian? Nah, untuk strategi promosi sebenarnya dari awal memang kita fokus banget sama sosial media. Kita sangat memperhatikan sosial media kita. Bahkan campaign atau proyekan yang akan kita naikkan di studionya sendiri itu bergantung sama campaign sama proyek apa yang mau kita naikin di sosial media. Nah, jadi untuk dari awal SUA dibangun sampai saat ini sebenarnya kita mix ya. Ada yang konten organik, ada yang memang kita biarkan organik kontennya dari awal memang kita tentukan seperti itu aja. Ada juga yang memang kita hire jasa influencer karena kita nggak muluk-muluk juga untuk saat ini, untuk di zaman ini memang orang-orang udah mulai tertarik sama influencer kan, dan itu sebenarnya ngaruh banget. Dan kalau misalnya mau dibilang apakah jasa influencer ini mengganggu strategi kita buat konten-konten organik, sebenarnya enggak, karena kita kan bisa pilih sendiri influencernya, cocok gak sama tipe konten kita, cocok gak sama tipe wajah SUA, cocok gak, itu kan bisa kita pilih sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ditanya seperti apa strategi kita, memang dari awal kita mix keduanya. Kita ada yang organik juga di TikTok, di Instagram, ada juga yang memang kita pakai jasa dari influencer gitu. Itu seberapa pengaruh buat pelanggan? Nah, satu lagi mungkin untuk strategi pemasaran ya. Sebenarnya strategi pemasaran ini kan juga ada dua ya. Ada yang tujuannya memang untuk nge-influence orang aja, ada yang tujuannya memang untuk exposure aja, ada yang memang tujuan kita untuk naikin omset dari penjualan. Nah, untuk sampai saat ini memang kita fokus sosial media ini hanya untuk engagement aja. Yang tapi ujungnya strategi pemasaran kita ini memang kita untuk di sosial media kita nggak selalu pengen outputnya tuh untuk naikin omset. Jadi kita fokus pertama adalah exposure dulu, kita untuk engagement dulu.
at least orang tahu dulu SUA, apa aja yang ada di SUA, orang bisa ngapain aja di SUA, berapa harga SUA, terus juga kayak apa aja yang dipunya SUA gitu loh. Nah, tujuan utama kita itu dulu. Setelah rasanya kita udah kuat untuk di sosial media, baru kita fokus memang untuk naikin omset. Dan sebenarnya kan nggak semua konten itu, mau itu kontennya hard selling maupun soft selling, kan nggak semuanya bakal bisa naikin omset. Iya benar. Tujuan utama sosial media ini kan sebenarnya untuk memperkenalkan dulu aja, at least orang tahu brand identity kita seperti ini. Nah, dari awal juga SUA memang seperti itu, kita nggak fokus ke output. Omset harus naik nih, kita pakai influencer sampai juta-jutaan, omset kita harus naik 2 kali lipatnya, kita nggak kayak gitu. Jadi dari awal memang tujuan kita itu fokus ke memperkenalkan SUA aja, bikin brand identity, kita brandingan aja untuk di sosial media. Ini pertanyaan kelima ya Kak, tentang people gitu ya Kak, orang atau SDM gitu. Dalam bisnis jasa, kenyamanan adalah kunci gitu ya Kak. Bagaimana Kakak melatih staf atau fotografer agar bisa menciptakan suasana yang asli sehingga pelanggan tidak merasa kaku saat difoto gitu Kak? Nah, untuk masalah kenyamanan, service kita seperti apa? Kita mungkin mulainya dari teman-teman frontliner dulu, kayak misalnya admin sama kasir di lantai 1. Mereka yang bakal berhadapan langsung sama klien, dan mereka yang pertama kali jadi garda terdepan untuk informasi kita lah gitu ya. Nah, admin kita mau di sosial media maupun di studio langsung, itu kita udah punya SOP-nya masing-masing. Bagaimana cara mereka greetings di awal, bagaimana mereka menjawab pertanyaan, bahkan sesimpel template chat aja kita sudah ada SOP-nya. Nah, biasanya untuk di karyawan-karyawan baru atau misal di awal-awal itu kita pasti ada trainingnya dulu. Sebelum mereka memang akan terjun langsung untuk menghadapi klien, biasanya kita ada training dulu minimal 1-2 minggu. Nah, itu untuk frontliner. Kalau untuk fotografer memang kita juga ada SOP-nya. Nah, jadi dari bagaimana klien itu naik nanti ke lantai 2, terus bagaimana si fotografer nanti bakal kritik menyambut si klien, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana nanti proses fotonya itu udah ada SOP-nya masing-masing. Jadi sejauh ini memang kita belum, kalau misalnya mau dieksplor bagaimana cara kita service klien, itu belum ada terlalu banyak eksplor, karena kita memang mengedepankan sesuai SOP aja. Kita udah punya SOP-nya lah untuk service ini. SUA udah ini nggak Kak, menyediakan fotografer di luar gitu Kak, kayak wisuda gitu kan, jadi dibawa langsung keluar gitu, outdoor gitu. Nah, kita ada tim outdoornya khusus. Nah, jadi untuk tim studio itu tetap di studio, tim outdoor juga kita punya tim khusus untuk outdoornya. Jadi di outdoor pun tergantung kebutuhan klien sih sebenarnya. Kita juga sediakan semuanya. Kalau misalnya mereka butuh kayak acara wisuda yang seharian, acara kayak misalnya camping, terus juga sesimpel kayak acara akikahan juga kita itu ada. Foto keluarga di rumahnya pun itu kita ada. Itu kita ada tim outdoornya kita ada. Karena alur pelayanan dasarnya di SUA ini mulai dari proses pembookingan, sesi foto, hingga berapa lama pelanggan harus menunggu sampai fotonya selesai diedit. Nah, kalau misalnya untuk alur di studionya sendiri, untuk bookingan itu kita bisa dilakukan via online, itu via WhatsApp maupun Instagram, bisa juga datang langsung ke studio untuk booking. Tapi mostly sampai saat ini sih lebih banyak yang booking via WhatsApp, karena juga mereka lebih gampang ya, karena aksesnya mereka bisa bisa lakukan dimanapun, terus juga jadi nggak ribet lah gitu ya. Nah, untuk proses booking sendiri mereka bisa via WhatsApp. Itu di WhatsApp itu nanti admin bakal tanya mereka butuhnya foto apa, mau foto apa, mau untuk berapa orang, itu nanti akan dijawab sama admin. Kalau misalnya mereka fix booking, itu nanti bakal kita kirim formnya. Setelah dikirim form, teman-teman tuh jadi sistem booking kita juga kalau misalnya sudah dikirim form dan mereka sudah isi formnya, bookingan itu akan dicatat setelah DP-nya untuk nge-lock jadwalnya lah ya jatuhnya ya. Nah, biasanya kita untuk teman-teman yang mau foto langsung itu bisa aja, cuman kalau misalnya di hari-hari lagi rame, kalau misalnya di hari itu lagi ada wisuda, biasanya kita udah nggak terima lagi karena di hari itu pasti sudah full bookingan. Nah, makanya kita biasanya lebih nyaranin untuk kalau misalnya udah ada yang nanya-nanya price list, bla bla bla, itu kita pasti langsung nanyain kayak apakah kakak mau booking dulu, karena untuk di hari itu bisa jadi kalau misalnya kakak baru datang di hari itu bisa jadi udah full kan. Nah, itu untuk proses booking. Lalu untuk sesi foto, nanti itu sebelum sesi foto pasti teman-teman itu sudah melakukan full pembayaran.
di bawah itu pasti bakal dikonfirmasi lagi apakah waktunya cukup, ada mau penambahan waktu atau penambahan kostum atau penambahan orang. Seberapa penting penataan dekorasi dan fasilitas di lokasi SUA meyakinkan pelanggannya bahwa SUA adalah studio pilihan terbaik. Nah, sebenarnya untuk desain interior kita memang dari awal kita bangun itu udah berubah-ubah ya. Bahkan kita per tahun itu pasti merubah konsep studionya, kita merubah tatanan studio kita. Nah itu setiap tahun pasti bakal kita upgrade. Kenapa? Karena itu sebenarnya penting banget untuk menarik pelanggan. Sesimpel yang kayak mereka lihat oh tempat fotonya bagus, padahal itu kan kayak ini cuma untuk Instagramable aja lah yang kayak disebut-sebut saat ini tuh ini cuma bagus untuk difoto pakai HP misalnya. Tapi kan dengan hal itu teman-teman jadi mau datang ke sini, at least kayak walaupun kesini nggak tujuan untuk foto box atau misalnya foto studio, mereka datang ke sini aja tuh udah bikin yang kayak orang jadi bertanya, oh itu bagus ya tempatnya gitu, di sana emang tempat apa. Biasa kan sebenarnya desain seperti ini banyaknya udah di coffee shop atau misalnya ya mostly sekarang memang di coffee shop sih yang untuk desain unik seperti ini ya. Untuk sampai saat ini tuh banyak studio-studio yang cuma ngedepanin kayak background foto mereka aja. Jadi mereka klien masuk, mereka foto, habis itu pulang. Nah kita enggak, emang dari awal itu kita bikin experience-nya. Jadi teman-teman datang ke sini bukan hanya untuk foto aja. At least kalian kesini tuh rasanya lebih dekat sama studio gitu loh, kayak kita bikin kalian punya experience selain foto. Jadi sebelum datang ke sini kalian udah ngerasain kayak di bawah ada banyak foto box, terus juga desain kita di bawah seperti apa. Terus juga naik ke atas nanti sebelum foto bahkan kalian bisa sesimpel kayak manjain mata aja. Nah jadi kita di luar foto itu kita juga kasih experience seperti itu. Jadi itu sebenarnya penting banget untuk narik pelanggan. Berarti tempatnya itu bawah sama atas. Bawah atas. Kalau untuk di bawah sebenarnya lebih ke foto box ya. Kalau misalnya untuk studionya, untuk operasional di studio itu di atas ini. The winner takes it.